jenengan niku sak mangke iso pinten? Kira nangko wis tidak tebih Pak nangko. Pengendrum niku kok kata-katae uta. Mboten barati niku nggih anu Pak akalan niku. Disien amen ten sisiran kali Mbah kula nami Sumawagi kali Mbah Kasemi niku. Piyambake niku diremeni tiyang mboten purun diakali terus disukani wedi ngoten nggih mripatul. Niku jadi berarti jane berarti niku mboten putra ngene mboten. Mboten nome maning nggih awas nggih sikat keten iki. Piyambake iku rondo diremeni tiyang mboten purun tiyang sisih pun. Kula niki nggih wong mboten kadang entah kula ajak-ajak niki nggih ajenge kajenge ningkat ngoten Pak. Wong teng Tuban niku di foto agus-agus ngeten iki terus ampun dikandeli nggih Mbah kentrunge Mbah ditingkatno kemawon nggih. Tapi jenengan kan tetep nggih semangate ngetruk ngetes-tetese nggih. Nggih semangat iki sakit niku. Nggih, nggih. Terus ngaten, Mbah. Napa? Masyarakat mriki niku tanggapane teng Kerentreng pripun? Saya nggih. Dikandelikan kan Terus saking pihak pemerintah desa mensupport mensupport. Oh, saya Memang ada perselisihan dengan Bapak Desa. Setiap mau sejuta bumi, leleannya harus saya sampaikan secara umum bahwa kentrung ini menurut Mbah Surati ketika saya wawancara itu berasal dari kata ngreken dan jantrung. Ngreken itu menghitung atau mengotak-atik, terus jantrung itu mengangan-angan. Jadi saya rasa itu sangat relevan, sangat nyambung dengan keberadaan kentrung, karena di kentrung itu kejadian kentrung terutama batik itu dalang itu harus bisa mengotak-atik atau ngereken cerita dan mengangan cerita, karena di sana itu tidak ada naskah atau teks. Jadi suatu saat hari ini misalnya menyampaikan cerita dengan besok yang sama, cerita yang sama, tapi kadang-kadang ada terselip sebuah dialog mungkin yang tidak sama. Jadi sifatnya spontanitas. Itu memang sifat seni rakyat demikian. Jadi kembali ke ngreken dan jantrung tadi, saya rasa sangat relevan sekali dengan keberadaan kentrung batik sebagai seni bertutur. Nah, kaitannya dengan kemunculan kentrung batik, karena kentrung itu seni tradisional, jadi tidak diketahui secara pasti tentang keberadaan di batik, tapi menurut beliau Mbah Rati ketika saya wawancara, bahwasanya kentrung di batik itu pertama kali diajarkan tuh oleh Mbah Basiman, diajarkan kepada Dasilah. Nah, Mbah Basiman itu adalah kakek Surati, Dasilah itu adalah adik Basiman, terus kemudian Sukilah. Nah, Sukilah itu adalah ibu Surati. Nah, tiga tokoh itu yang dianggap sebagai cikal bakal kentrung yang ada di Desa Batik. Setelah Mbah Basiman meninggal, kemudian keberadaan kentrung batik sempat mengalami vakum. Lah, di tengah vakuman itu datanglah seorang pengamen, itu namanya Mbah Somowagi. Mbah Somowagi itu konon katanya Mbah Surati itu berasal dari daerah Bojonegoro. Nah, ini mungkin juga perlu sebuah penelitian ya, itu betul enggaknya itu. Somowagi seorang pengamen datang ke Desa Batik, mengajarkan seni kentrung itu kepada Mbah Tasmi. Tasmi itu adalah karena sudah menetap di Batik, Somowagi mempunyai istri Mbah Tasmi, itu adalah istri Somowagi, terus diajarkan lagi ke Sukilah. Sukilah itu adalah ibu Surati. Jadi itu yang periode kedua. Setelah itu, setelah meninggal Mbah Somowagi, kentrung kemudian diteruskan oleh Mbah Rati, yang pada waktu itu
saya juga sempat sering komunikasi dengan kelompok, dengan yang bersinggungan dan kelompok, karena Kentrung Batik pernah saya bawa ke FKPU, Festival Kesenian Pesisir Utara tahun 2009 di Pantai Bentar. Nah, waktu itu kelompoknya adalah Mbah Surati, Mbah Jinah dan Mbah Kapi, ditambah satu pemain lagi itu Mbah Samijo. Mbah Samijo itu adik Mbah Surati. Jadi semenjak Mbah Surati, Kentrung itu sudah mengalami tiga regenerasi. Jadi yang pertama itu zamannya Mbah Basiman, Mbah Dasilah dan Mbah Sukilah. Kemudian periode yang kedua itu adalah zamannya Mbah Somowage, Mbah Tasmi dan Mbah Sukilah. Terus yang terakhir sebelum ada kegiatan ini adalah zamannya Mbah Surati, Mbah Kapi, Mbah Jinah dan Mbah Samijo. Nah, selaku pengendang dalang itu adalah Mbah Surati. Pada waktu itu ketika sedang moncer-moncernya, beliau sempat bercerita bahwa Kentrung Batik itu sering dihadirkan untuk acara-acara misalnya kitanan, terus mantenan, pupaan ketika bayi pupaan itu ya. Terus yang ada lagi yang prosesnya lebih ke ritual itu adalah ngeluarin nadar. Nah, untuk ngeluarin nadar ini kami pernah menanyakan, Mbah, itu kira-kira ada enggak mantra yang sering dibaca ketika ngeluarin nadar? Beliau menjawab tidak berani, karena kalau ada acara ngeluarin nadar itu harus sekaligus pentas beneran, jadi tidak bisa dijuplik. Nah, akhirnya kami sempat merekam, tapi tidak seluruhnya. Kalau kita lihat ya, memang di Kentrung Batik itu secara pertunjukan itu sangat monoton. Artinya sangat monoton itu satu ya, sudah pelakunya itu 3 pelaku itu sudah lanjut usia, perempuan semua, dan cerita yang disuguhkan itu tanpa ada media lain selain seni bertutur. Jadi tidak ada misalnya boneka atau wayang. Jadi orang memang harus dituntut untuk mendengarkan, benar-benar mendengarkan, sehingga dalang ya atau yang sekaligus pengendang Barati itu harus memang bisa benar-benar membawa suasana di pergelaran. Terus di setiap pergelaran kentrung itu istilahnya ada babak atau adegan. Yang pertama itu ada namanya kawitan. Jadi ada kawitan, uluk salam dulu. Jadi uluk salam, terus kawitan, beris kawitan itu langsung masuk ke cerita yang disajikan. Nah, biasanya cerita yang disajikan oleh kesenian kentrung itu dari Timur Tengah, seperti Ahmad Muhammad, Ali Murtolo, Sarah Wulan, Rawan Sundi, dan lain-lain. Setelah itu selesai, kemudian ada namanya Dongo Tulak Tanggul atau bagian penutup. Nah, ini yang sering dilakukan ketika Kentrung Batik itu sedang menjalankan pementasan. Jadi ada kawitan, uluk salam, kawitan, cerita, terus Dongo Tulak Tanggul atau penutup. Nah, di usia yang hampir mungkin menginjak 100 tahun, mungkin kalau enggak 98 atau 90 berapa, beliau wafat, Mbah Rati. Kemudian kentrung itu mengalami vakum. Nah, di tengah vakuman itu ada inisiatif yang kebetulan itu digagas oleh Pak Jalil dan didukung oleh
bapak-bapaknya lain untuk mencoba memunculkan kembali seni kentrung batik. Namun demikian untuk lirik, untuk lagunya ya, memang ketika disajikan pada malam kemarin itu memang tidak sama dengan apa yang disajikan oleh Mbah Rati pada waktu dulu, yaitu tentang lirik lagunya. Tapi untuk kejelasan dari cerita memang ya Pak Jalil lebih bisa dipahami karena memang usianya belum begitu sepuh. Beda kalau dibanding dengan Mbah Rati yang usia sudah lanjut, apalagi beliau itu mengidap polip, jadi nggak sempat jelas untuk dialeknya. Beliau itu seorang pelaku seni yang udah usia sepuh, terus secara otodidak kemampuannya, tapi mau menerima kebaruan. Waktu itu mau saya ajak ke mengisi acara di FKPU, itu saya coba kolaborasi dengan bacaan, ternyata beliau itu mau menerima. Jadi dari sikap itulah akhirnya berawal dari seni rakyat kentrung melejit waktu itu lah ya, waktu itu. Nah itu memang sekali lagi keterbukaan sikap ya, menerima sebuah kebaruan itu juga perlu, mau menerima saran, karena banyak sekali peristiwa kesenian yang sering diikuti oleh seni kentrung batik. Juga teman-teman dari pers sering menulis, bahkan dari akademisi seni pun sering bersinggungan dengan Mbah Rati. Dan itu yang kemarin malam saya sampaikan ke beliau selaku mencoba yang memunculkan kembali kentrung batik, bahwa ada satu yang perlu kita contoh ya dari sikap almarhum Mbah Rati itu, yaitu satu adalah sikap keterbukaan sikap. Walaupun beliau sudah lanjut tapi mau menerima sebuah kebaruan, nah itu perlu. Jadi pada acara revitalisasi seni kentrung ini yang paling utama adalah kami berharap untuk pelaku selanjutnya itu jangan terlalu menutup diri, jadi mau menerima saran dari yang muda-muda atau mau menerima sebuah kebaruan agar kentrung itu tetap berjalan selaras dengan kehidupan sekarang ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi terima kasih sekali kepada Pak Jalil, Pak Sono, Mbak Wiji yang mencoba mengulang kembali kentrung batik, apalagi sudah ada statement dari beliau Pak Kadus bahwa batik sekarang ini mencoba membangun kerjasama yang bagus dengan komunitas seni, mencoba memunculkan kembali, mungkin itu bisa menopang ya, bisa membawa nama batik dengan memunculkan kentrung itu tadi, dan sebagai wujud dari tujuan itu rencana akan dibangun tempat atau sanggar pementasan. Itu sebuah usaha yang luar biasa dari pemerintah desa. Jadi itu perlu sekali kerjasama yang bagus antara seniman atau pelaku seni dengan pemerhati seni, dengan tak kalah pentingnya adalah dengan pemerintah desa. Itu yang bisa saya sampaikan.